Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan tentang teori-teori kebudayaan dan metodologi penelitian antropologi. Perkenalkan, nama saya Anjeli Gabriela Simatupang, dan rekan saya Anissa Rahmadita, Bella Wahyu Ramadhani, dan Briana Salsa Ardila. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kebudayaan. Kebudayaan dapat didefinisikan sebagai suatu keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi pedoman bagi tingkah lakunya. Dengan demikian, kebudayaan merupakan serangkaian aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, rencana-rencana, dan strategi-strategi yang terdiri atas rangkaian model-model kognitif yang dipunyai oleh manusia dan digunakannya secara selektif dalam menghadapi lingkungannya sebagaimana terwujud dalam tingkah laku dan tindakan-tindakannya. Menurut Konjaraningrat 2000, kebudayaan dengan kata dasar budaya berasal dari Sanskerta atau budaya, yaitu bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Jadi, Konjaraningrat mendefinisikan budaya sebagai daya budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa itu. Selanjutnya tentang teori-teori kebudayaan. 1. Pandangan superorganis. Menurut pandangan superorganis, kebudayaan adalah realitas super dan ada di atas dan di luar pendukung individualnya, dan kebudayaannya punya hukum-hukumnya sendiri. 2. Pandangan kaum konseptualis, yaitu dalam pandangan konseptualis, kebudayaan bukanlah suatu entitas sama sekali, tetapi sebuah konsep yang digunakan antropologi untuk menghimpun serangkaian fakta-fakta yang terpisah-terpisah. 3. Pandangan realis. Dalam pandangan para realis, sebuah kebudayaan adalah kedua-duanya, yaitu sebuah konsep dan sebuah entitas empiris. Kebudayaan adalah sebuah konsep sebab ia bangunan dasar dari ilmu antropologi. Kebudayaan merupakan entitas empiris sebab konsep ini menunjukkan cara sebenarnya fenomena-fenomena tertentu diorganisasikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, unsur-unsur kebudayaan. Yang pertama, bahasa. Bahasa merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah komunikasi dan menyampaikan pendapat antar sesama manusia, baik lisan maupun tertulis. Yang kedua, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan merupakan sistem yang lahir dan berkembang dari hasil akal dan pikiran manusia. Setiap manusia memiliki akal dan pikiran yang berbeda-beda, sehingga melahirkan sesuatu yang berbeda pula tergantung kepada manusia itu sendiri. Yang ketiga, sistem organisasi sosial. Sistem organisasi sosial merupakan unit sosial atau pengelompokan manusia yang dibentuk dengan penuh pertimbangan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Yang keempat, sistem peralatan hidup dan teknologi merupakan erat hubungannya dengan sistem pengetahuan karena keduanya merupakan upaya manusia untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya. 5. Sistem mata pencaharian hidup. Dalam masyarakat tradisional, sistem mata pencaharian hidup meliputi berburu, meramu, bercocok tanam, dan menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang keenam, sistem religi. Sistem religi muncul karena adanya kepercayaan manusia terhadap adanya Sang Maha Pencipta. 7. Kesenian. Lahirnya sistem kesenian merupakan salah satu perwujudan budaya manusia terhadap seni dan keindahan. Selanjutnya ada ciri-ciri kebudayaan. Kebudayaan adalah produk manusia. Artinya, kebudayaan adalah ciptaan manusia, bukan ciptaan Tuhan atau dewa. Manusia adalah pelaku sejarah dan kebudayaan. Yang kedua ada
Kebudayaan selalu bersifat sosial, artinya kebudayaan tidak pernah dihasilkan secara individual, melainkan oleh manusia secara bersama. Kebudayaan adalah suatu karya bersama, bukan karya perorangan. Yang ketiga ada kebudayaan diteruskan lewat proses belajar, artinya kebudayaan itu diwariskan dari generasi ke generasi yang lainnya melalui suatu proses belajar. Kebudayaan berkembang dari waktu ke waktu karena kemampuan belajar manusia. Tampak di sini bahwa kebudayaan itu selalu bersifat historis, artinya proses yang selalu berkembang. Yang keempat, ada kebudayaan bersifat simbolik, sebab kebudayaan bersifat ekspresi, ungkapan kehadiran manusia, suatu ekspresi manusia. Kebudayaan ini tidak sama dengan manusia. Kebudayaan disebut simbolik sebab mengekspresikan manusia dengan segala upayanya untuk mewujudkan dirinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Metode penelitian antropologi. Yang pertama yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk menggambarkan suatu situasi, subjek, perilaku, atau fenomena. Ini digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana terkait dengan pernyataan atau masalah penelitian tertentu. Dalam perkembangan metode ini dilengkapi dengan metode analitik sehingga menjadi metode deskriptif analitik, yaitu metode dengan cara menguraikan sekaligus menganalisis. Hal ini karena metode deskriptif sering dianggap hanya menguraikan objek kemudian membiarkannya begitu saja tanpa memberikan ulasan, kritik, analisis, dan penilaian, sebagaimana dikehendaki untuk memperoleh objektivitas. Dengan menggunakan kedua cara secara bersama-sama, maka diharapkan objek dapat memberikan makna secara maksimal. Yang kedua yaitu penelitian komparatif. Metode komparatif antropologi yaitu metode penelitian yang mencabut unsur-unsur kebudayaan dari konteks masyarakat yang hidup dan dibandingkan dengan sebanyak mungkin unsur-unsur dan aspek suatu kebudayaan. Dalam penggunaan metode ini diidentifikasikan persamaan dan perbedaannya secara mendalam. Yang ketiga yaitu penelitian metode kasus. Metode kasus studi kasus atau case study bertujuan untuk mempelajari sedalam-dalamnya salah suatu kejadian nyata dalam kehidupan nyata masyarakat. Suatu kasus dapat digunakan untuk menelaah suatu keadaan, kelompok, masyarakat setempat, lembaga-lembaga maupun individu-individu. Teknik yang dapat dipergunakan dalam metode kasus misalnya yaitu wawancara, pertanyaan-pertanyaan dari daftar pertanyaan-pertanyaan, partisipan, observer, teknik, dan lain-lain. Yang keempat yaitu penelitian etnografi. Seperti yang diketahui secara etimologi, etnografi berasal dari akar etno atau suku bangsa dan grafo yang artinya tulisannya secara luas diartikan sebagai catatan tulisan mengenai suku-suku bangsa. Catatan-catatan yang dimaksud ditulis oleh para etnolog barat sebagai penelitian lapangan. Pada umumnya penelitian berlangsung dalam waktu yang cukup lama, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Metode ini menyangkut berbagai cara penulisan dengan penjaringan data seperti adat istiadat, bahasa, bentuk fisik, dan kondisi masyarakat pada umumnya. Yang kelima, penelitian survei. Pada buku metode penelitian sosial menurut Suhartono tahun 2009 halaman 53 menjelaskan penelitian survei adalah penelitian pengamatan yang berskala besar dilakukan pada kelompok-kelompok manusia. Maksud dari pengamatan di sini tidak hanya terbatas pada pengamatan dengan penglihatan, tetapi data yang dikumpulkan tidak sengaja ditimbulkan oleh eksperimen yang dilakukan oleh peneliti. Data yang dikumpulkan survei berupa data yang ada dan terdapat dalam kehidupan yang berjalan wajar. Selain itu, pengumpulan data juga diharapkan selesai dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1 minggu, 1 bulan, dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.